Akhir pelarian Rangga Prayoga berakhir pada Rabu 26 Juli 2023 lalu setelah buron selama 8 tahun. Rangga diamankan petugas Satreskrim Polres Lampung Tengah di tempat persembunyiannya di Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa tahun 2023, tepatnya bulan Juli ini, akhir Juli ini, termonitor keberadaan pelaku. Dan kami pun tetap berkoordinasi dengan semua pihak. Dan kami membentuk tim yang dipimpin oleh Kabin PKP 308, yaitu Aibtu Muksin, untuk melakukan pengejaran. Sebelumnya pada akhir Juli 2023, viral video kakak beradik yang curhat dan meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar menangkap ayahnya, Rangga Prayoga, yang telah membunuh ibu kandungnya Sutrisna Nawari di hadapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Jokowi dan Bapak Listiono, saya minta tolong kepada Bapak Jokowi untuk menangkap segera bapak saya yang telah membunuh ibu saya pada tragedi itu pada tahun 2015 di depan saya sendiri. Pada tahun itu saya masih kecil, jadi saya minta tolong kepada Bapak Jokowi untuk segera menangkap bapak saya. Rangga merupakan pembunuh Kitri Sutrisnawari, mantan istrinya. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di rumah korban di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah pada 17 Juni 2015 lantaran cemburu buta. Saya tuh ngelakuin itu gila, Pak. Gila. Karena saya emang gak ada niat kok. Saya habis pulang terawih. Saya cuma lihat orang lingkarin kayak gini. Oh ya, istri saya, Pak. Bukan kamera. Siapa nih? Dan istri saya teleponan sama laki-laki. Terus dia, saya tanya nggak menghargai saya. Terus saya saat pulang ke situ, terus dia bilang ke saya nggak tahu diri. Saya datang ke situ, ya kan, dia tanah. Terus dibilang penalu, nggak tahu malu. Pembunuhan sadis yang disaksikan kedua anak kandung korban terjadi pada 17 Juni 2015 saat Rangga datang ke rumah mantan istrinya, Kitri Sutrisnawari, dengan alasan rindu dan ingin sahur bersama kedua anaknya. Sepulang salat tarawih, Rangga bersama anak pertamanya yang saat itu masih berusia 5 tahun melihat mantan istrinya sedang menelpon seorang laki-laki. Merasa tidak dihargai, Rangga menegur Sutrisnawari, namun ia justru mendapat jawaban yang tidak mengenakan hati dari sang mantan istri, yang menyebut Rangga pengangguran dan tidak bertanggung jawab. Tersinggung dengan jawaban Sutrisnawari, Rangga ke dapur dan mengambil sebilah golok. Dengan membabi buta, Rangga menganiaya dan menyerang Sutrisnawari dengan golok. Sutrisnawari terkena 3 sabetan di rahang sebelah kiri, leher, dan tangannya. Usai melakukan aksi sadisnya, Rangga langsung melarikan diri hingga buron 8 tahun. Sementara Sutrisnawari meninggal dunia usai dirawat selama 1 minggu di rumah sakit. Kini Rangga Prayoga hanya bisa menyesali perbuatannya. Bukannya melepas rindu bertemu anak dan mantan istrinya, melainkan malapetaka yang berakhir di penjara. Rangga terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup. Kedua anak korban kini dirawat dan tinggal di gubuk kecil yang memprihatinkan bersama Sulastri, sang nenek. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sang nenek bekerja serabutan untuk menghidupi kedua cucunya. Kerjanya ya ini, Mas, kalau ada orang nyuruh ya kerja. Ya alhamdulillah, kerjanya itu ya terhitung lancar lah, Mas. Ya kalau untuk nyukupi nggak cukup ya, Mas, cuma ya alhamdulillah bisa kerja tiap hari. Menyaksikan orang tua yang disayanginya dianiaya hingga akhirnya meninggal dunia merupakan peristiwa berat bagi seorang anak. Bahkan tak jarang bisa berdampak hingga dewasa. Sangat mungkin anak mengalami yang disebut kompleks trauma atau developmental trauma. Jadi trauma yang berkembang, ya jangka pendeknya ya, yang menangis, tidak bisa tidur, mungkin dia punya masalah emosional, dia juga
jadi sering marah-marah, atau dia menjadi sangat ketakutan, dia mungkin jadi enggan berbicara. Jangka panjangnya bisa terjadi masalah kepercayaan diri, masalah keberhargaan diri, depresi, anxiety, semua masalah kesehatan mental sangat mungkin bisa terjadi ketika seorang individu sudah memiliki kompleks trauma yang sedemikian besar. Proses pemulihan trauma bagi anak yang melihat langsung KDRT berujung kematian tidaklah mudah dan memerlukan proses yang panjang, bahkan seumur hidup. Pada kasus pembunuhan, event ini pasti besar sekali gitu ya. Kita sangat mungkin 99% anak trauma. Apalagi dia kehilangan figur orang tua gitu ya. Dan kehilangannya ya dua-duanya gitu ya sebenarnya kan. Jadi trauma psikologis itu kita bilangnya, kita sebutnya bukan sembuh tidak sembuh, kita sebutnya pulih atau tidak pulih, atau belum pulih, long life journey ya. Ya, jadi bisa menjadi perjalanan ketika dia besar ya, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin akan terus ada gitu, dan dia perlu mencari jawabannya, dan dia perlu mencari resolusi ya atas kebingungan-kebingungan yang terjadi di dalam hidupnya dia. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami dan istri haruslah dihindari, terutama di depan buah hati. Menjadi saksi atas KDRT orang tua merupakan hal berat bagi setiap anak. Bukan hanya trauma, tapi juga bisa berdampak panjang bagi kepribadian sang anak. Jangan biarkan anak menjadi korban untuk kedua kalinya atas permasalahan orang tua. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.